Pada tahun 1956, Presiden Soekarno mengunjungi Amerika Serikat untuk yang pertama kalinya. Kehadiran pemimpin Indonesia ini cukup menjadi perhatian masyarakat Amerika Serikat pada waktu itu. Tidak cuma mengadakan pertemuan resmi, Presiden Soekarno juga menghadiri sejumlah pesta. Yang paling meriah adalah pesta di Hollywood yang digelar oleh Eric Allen Johnson, Presiden Motion Picture Association of America, yang diadakan oleh Belleris Hill Hotel. Johnson mempertemukan Soekarno dengan bintang-bintang Hollywood yang saat itu sedang ngetop-ngetopnya. Salah satu yang hadir adalah Marilyn Monroe, yang dijuluki Bombshell Hollywood. Sebetulnya, Marilyn tak diundang ke pesta itu. Namun, usai syuting Bus Stop hari itu, Logan mengajak Marilyn. "Saya ingin mengajak kamu datang menemui sahabat saya nanti malam," kata Logan pada Marilyn. Marilyn patuh pada permintaan bosnya, meski esok harinya dia akan berulang tahun yang ke-30. Dan di malam itu, ia harus pergi ke New York untuk sebuah acara. Marilyn akhirnya datang ke pesta dan bertemu dengan Soekarno mengenakan gaun yang hitam. Kehadirannya menjadikan suasana pesta lebih semarak. Apalagi di pesta itu juga hadir beberapa bintang Hollywood seperti George Peach, George Murphy, dan Ronald Reagan yang nantinya menjadi Presiden Amerika Serikat. Saat mengetahui kedatangan Marilyn, Bung Karno dengan gaya seorang pria sejati, ia menghampiri artis Hollywood itu. Mereka bertemu dalam suasana akrab hampir selama 45 menit, layaknya seperti dua sahabat yang lama tak bertemu. Momen itu tidak disia-siakan oleh para fotografer Amerika dan Indonesia. Saat itu, Bung Karno kelihatan dengan jelas melirik payudara Marilyn Monroe. Momen itu dengan jelas diabadikan oleh fotografer yang hadir. Fotonya kemudian menjadi sangat terkenal. Saat bertemu, mereka mengobrol dalam suasana penuh keakraban selama 45 menit lamanya, layaknya dua sahabat yang lama tidak bertemu. Tidak ada yang tahu isi obrolan mereka. Yang sempat sedikit terdengar, Marilyn ternyata tidak tahu orang yang berada di depannya adalah seorang presiden. Dikiranya Soekarno adalah seorang bangsawan, pemimpin sebuah negeri Asia dengan sistem kerajaan. Maka alih-alih memanggil Mr. Presiden atau Tuan Presiden, Soekarno dipanggil Prince oleh Marilyn, yang berarti pangeran. Ada yang menduga ini mungkin juga karena pesona Soekarno saat itu malah membuatnya lebih pas dipanggil pangeran ketimbang Tuan Presiden. Pertemuan di jamuan makan malam itu diyakini bukan akhir dari hubungan Soekarno dan Marilyn Monroe. Dalam Celebrity Secret, Official Government File on the Rich and Famous, Anthony Summer, seorang yang mempunyai otoriti menulis tentang Monroe, menyatakan bahwa selama syuting Bus Stop 1956, Marilyn bertemu dengan Presiden Soekarno lagi. Dia ingin memberitahu temannya, Robert Stanzer, bahwa ia dan Soekarno telah menghabiskan makan malam bersama. Dalam buku yang mengklaim berbasis data FBI itu, Summer mengungkapkan apapun yang terjadi pada pertemuan itu tidak ada yang berlalu tanpa diketahui oleh CIA dan agen rahasia Amerika Serikat. Dalam tahun-tahun itu, Indonesia menjulang sebagaimana Vietnam dalam pantauan Washington sebagai prioritas di Asia Tenggara. Demikian tulis buku karya Nick Redfern dan Nicholas Redfern itu. Buku ini juga mengungkapkan bahwa pada tahun 1957 dan 1958, sebuah rekaman menunjukkan CIA terlibat semua jenis kejahatan untuk mendokel Soekarno, yang dipandang bertanggung jawab mengarahkan negaranya pada komunisme. Meski demikian, masih menurut buku itu,
Ketika Amerika Serikat merasa butuh untuk menjilat Soekarno, CIA bermimpi untuk menggunakan seks dalam bentuk Marilyn Monroe agar sang diktator merasa dihormati. Menurut Joseph Smith, mantan pejabat CIA di Asia, dikutip dari buku Goodness, The Secret Life of Marilyn Monroe, kalangan Anthony Summer, dalam pertemuan lanjutan antara Soekarno dan Marilyn Monroe setelah malam itu. Ada upaya untuk membuat Soekarno terus bersama Monroe. Pertengahan tahun 1958, saya mendengar ada rencana untuk membawa mereka bersama ke ranjang, ujar Joseph Smith. Dalam kebenaran pernyataan Smith itu, sampai sekarang masih menjadi misteri. Begitu juga soal kebenaran informasi Monroe dekat atau merupakan agen CIA. Kemudian, Marilyn Monroe meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1962 dengan kondisi tanpa busana dan botol obat tidur di sampingnya. Selain Marilyn Monroe, Presiden Soekarno dengan karismatiknya itu juga mampu meluluhkan para wanita Jepang. Salah satunya adalah Nemoto Naoko alias Ratna Sari Dewi. Seperti yang sudah umum diketahui, selain memiliki istri-istri pribumi, Soekarno pun mengambil seorang gadis Jepang bernama Naoko Nemoto untuk menjadi pendamping hidupnya. Namun, rupanya Naoko Nemoto bukanlah perempuan Jepang pertama yang hadir dalam hidup Bung Karno. Menurut penulis Jepang bernama Masashi Nishihara, 4 tahun sebelum menikah dengan Naoko, Bung Karno ternyata pernah menjalin cinta dengan seorang gadis Jepang lain yang bernama Sakiko Kanazue. Sakiko Kanazue adalah seorang model fashion. Perjumpaan pertama kali Bung Karno dengan Sakiko terjadi di Kyoto. Begitu berkenalan, nampaknya Bung Karno sudah merasa tertarik dengannya. Sinyal cinta sang presiden rupanya tidak disia-siakan oleh Kinoshita, sebuah perusahaan Jepang yang memiliki kepentingan menanamkan investasi di Indonesia saat itu. Jadilah Sakiko dibawa oleh grup Kinoshita sebagai bagian dari lobi bisnis tingkat tinggi di Indonesia. Ternyata Soekarno memang benar-benar suka kepada Sakiko. Maka pada suatu hari di penghujung tahun 1958, didatangkanlah Sakiko ke Indonesia sebagai pengajar anak-anak ekspatriat Jepang di Jakarta dan ditempatkan dalam wilayah elit Menteng.